Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran Firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Saudara yang baru saja bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran Firman Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-13 dari program 360 Khotbah Mengubah Kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara tersebut. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Digerakkan oleh Kemurahan Allah. Digerakkan oleh kemurahan Allah. Terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat yang ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan, luar biasa sekali renungan atau firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Saudara yang terkasih, Saulus adalah salah satu orang yang sama sekali tidak bisa digolongkan berkemampuan rata-rata. Sebagai seorang pemuda, ia memiliki kelebihan daripada anak-anak lainnya. Namun langkah Saulus menapak tangga keberhasilan berhenti tiba-tiba ketika ia bertabrakan secara langsung dengan Mesias yang telah bangkit. Perjumpaan ini menjungkir balikkan dunianya. Arah kehidupannya berbelok 180 derajat. Ia tidak hanya mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, tapi juga harapan-harapan
kebencian-kebencian, impian-impian berubah secara total. Sekarang ia hidup bergantung kepada kemurahan Allah di dalam hidupnya. Seperti hidup Saulus, hidup kita juga semata-mata digerakkan hanya oleh karena kemurahan Allah yang tanpa batas tersebut. Bagaimana ciri orang yang hidupnya digerakkan oleh kemurahan Allah tersebut? Ciri pertama ialah memiliki karakter Kristus yang semakin matang. Ciri pertama ini dasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Bapak saudara yang terkasih, ibarat sebuah pohon, karakter digambarkan seperti akar. Hal itu tidak kelihatan, namun batang-batang pohon, daun dan buahnya semua bersumber dari akarnya. Demikian juga setiap niat dan perilaku kita, semua bersumber dari karakter kita yang paling dalam. Sebagai seorang rasul yang merintis jemaat di Korintus, Paulus dituduh mengajarkan cara-cara yang tersembunyi, menuruti hawa nafsunya sendiri, dan memalsukan berita Injil. Dalam hal ini, ketulusan Paulus benar-benar teruji. Paulus tidak menggunakan berbagai cara demi kepentingannya sendiri dengan melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan tersebut. Yang dimaksudkan dalam hal ini ialah tindakan yang dilakukan dalam kepura-puraan dan akan melakukan apabila disingkapkan. Paulus sangat berbeda dengan guru-guru palsu kala itu. Paulus memberitakan firman Allah dengan terus terang dan dengan yang maksud yang murni. Dalam ayat 3-5, kata tertutup berarti asap. Ketika iblis menutupi mata setiap orang, maka dia tidak bisa melihat gambar atau foto Yesus yang adalah kemuliaan Allah. Bapak saudara yang terkasih, iblis membutakan mata hati setiap orang. Dengan demikian, ia tidak mengenal Allah dan itu akan menyebabkan kebinasaan. Karakter yang matang diperlukan dalam sebuah keluarga. Jika tidak, maka akan membuat hubungan suami istri dalam sebuah keluarga sering mengalami percekcokan dan berujung kepada perceraian. Karakter yang matang merupakan unsur yang penting dalam kita membangun hubungan bisnis, berkeluarga, pelayanan, bahkan dalam bentuk apapun secara jangka panjang. Cacat karakter berdampak luas bagi kehidupan kita. Perhatikan kehidupan Simson, Saul, Gehasi, Yudas Iskariot. Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang oleh karena kemurahannya dipercayakan melayani Tuhan. Namun mereka gagal mempertahankannya. Hanya oleh karena karakternya yang tidak matang seperti itu. Bapak saudara yang terkasih, dalam bukunya yang berjudul Kredibilitas, James dan Barry mengatakan kejujuran menempati bagian teratas dari ciri pemimpin yang dikagumi. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki karakter yang matang ataukah karakter yang labil? Jika selama ini kita sering terlibat konflik, jangan-jangan itu disebabkan oleh karakter kita yang masih belum matang. Ciri kedua orang yang hidupnya digerakkan oleh kemurahan Allah ialah memiliki kemampuan yang bersumber dari Allah dan bukannya dari dalam diri kita sendiri. Ciri kedua ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-13. Bapak saudara yang terkasih, tubuh jiwa manusia memiliki keterbatasan dan kalau direnggangkan melampaui batas kita akan menderita stres. Dan apabila hal itu berkepanjangan, kita bisa celaka dan akan mengalami kerusakan parah. Paulus menyadari bahwa hak-hak istimewa orang Kristen bisa membuat orang menjadi sombong. Betapa besar kemuliaan orang Kristen, ia tetap manusia yang terbatas. Gambaran bejana tanah liat biasanya digunakan orang untuk menyimpan benda-benda berharga. Bejana-bejana tanah liat tersebut sangat murah dan rapuh, namun akan berharga tinggi karena isinya. Kita adalah bejana tanah liat yang rapuh tersebut, tetapi akan lebih berharga ketika ada Kristus yang mengisi bejana tersebut. Artinya, segala kemampuan yang Paulus dan kita miliki hanya bersumber dari Allah yang tinggal di dalamnya.
Bapak Saudara yang terkasih, Paulus dapat bertahan hidup dan tetap sukacita di tengah keadaan yang sukar dan menyesakkan, karena ia memiliki cara pandang yang kekal yang dipakainya untuk menghadapi setiap rintangan dan kesulitan yang menimpa dirinya. Fokusnya bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah yang memampukan dirinya. Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita naik pesawat, ada saat-saat di mana kita berada dalam cuaca buruk, mendung, gelap, bahkan jarak pandang pun tidak kelihatan. Sementara sang awak kapal memberikan pengumuman demikian. Mohon penumpang harap menegakkan sandaran, mengencangkan sabuk, dan seterusnya. Di depan sang pilot tetap berhubungan dengan sistem kontrol dan mengatur lalu lintas udara. Ini adalah salah satu ilustrasi bagi kita. Dalam hidup ini kadang perjalanan kita tidak mulus, kasar, menantang, bahkan membahayakan. Namun ingatlah, kita harus mengandalkan sistem kontrol yang memimpin hidup kita, yaitu Allah yang menggerakkan hidup kita. Bapak Saudara yang terkasih, seringkali kita merasa tertekan dan merasa bersalah ketika kita menghadapi kegagalan. Kita menjadi panik dan bingung, mengapa ini mesti terjadi, dan bisa jadi geram karena menanggung masalah tersebut. Jika kita rapuh, kita adalah bejana tanah liat yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, mari kita jujur apa adanya dan terus bersandar pada kuasa Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ciri ketiga orang yang hidupnya digerakkan oleh kemurahan Allah ialah memiliki keyakinan yang kokoh terhadap pengharapan. Ciri ketiga ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 18. Bapak Saudara yang terkasih, pengharapan digambarkan seperti sau atau jangkar. Artinya, tanpa sebuah pengharapan seseorang tidak akan stabil dan pada akhirnya hidupnya tidak punya arah. Paulus menyadari bila mau hidup bersama-sama Kristus, maka ia harus siap mati bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya Paulus menyadari bahwa penderitaannya akan berakhir dan kemudian penderitaan itu akan digantikan dengan kesenangan dalam menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berupaya menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Kiranya selama hidup kita bisa memahat peristiwa-peristiwa yang membuat orang di sekitar kita melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh meskipun diterpa badai, dan tetap menjadi pribadi yang siaga meskipun diterpa berkat. Bapak Saudara yang terkasih, yang paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita, tetapi yang Allah katakan mengenai kehidupan kita. Hidup untuk menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang dangkal. Adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya, talentanya, hartanya, bahkan seluruh hidupnya untuk membangun warisan kekal. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan memeriksa kehidupan kita. Suatu ujian akhir sebelum kita memasuki kekekalan. Sekali lagi, hidup dengan digerakkan oleh kemurahan Allah yang tanpa batas akan menumbuhkan karakter kita, keyakinan dan pengharapan kita. Itulah sebabnya mari kita bergantung terus-menerus dengan kemurahan Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada kesempatan ini. Bapa, kami adalah manusia yang rapuh. Seringkali ada banyak kekurangan, seringkali ada situasi-situasi yang membuat kami tidak ada pengharapan. Kami adalah bejana-bejana tanah liat yang sebelumnya tidak berharga, yang seharusnya murka Allah turun atas kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah bejana-bejana tanah liat yang sebelumnya tidak berharga itu, tapi Engkau jadikan berharga karena Engkau ada dalam diri kami. Maka tugas kami adalah bagaimana Engkau tetap tinggal dalam kehidupan kami dan posisi Engkau bisa berdampak dalam kehidupan kami ketika kami
mengeluarkan sisi baik dalam kehidupan kami untuk orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau ubahkan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi bejana-bejana tanah liat yang sesuai dengan kehendak dan kemuliaan yang Engkau inginkan. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri renungan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lain. Mari kita selesaikan program 360 khotbah mengubah kehidupan. Kita mau disiplin, dan pada akhirnya kita percaya bahwa firman itu akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan keluarga kita, mengubahkan yang ada di sekitar kita, dan pada akhirnya keberkatan itu boleh kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.